Tuh, kamu nggak bakal percaya sama cerita yang baru aja aku denger ini. Serius, ini tuh kayak drama di TV, cuma lebih nyesek, lebih gila. Aku harus cerita ke kamu sekarang, karena kalau nggak, aku bisa gila sendiri. Jadi gini, ada ibu-ibu namanya Atikah. Dia tuh orangnya kelihatan anggun, santai, kayak nggak ada masalah. Tapi ternyata, di balik semua itu, hidupnya itu hancur, Len. Ginjal dia udah nggak berfungsi, dua-duanya. Iya, dua-duanya, bayangin. Selama ini dia cuma bisa bertahan pakai cuci darah, tapi dokternya bilang, itu udah nggak mempan lagi. Satu-satunya cara ya harus transplantasi ginjal. Tapi tahu nggak, bukannya dia langsung cari bantuan atau ngomong sama anaknya, dia malah diam aja. Sumpah, Len, diam aja kayak nggak ada apa-apa. Bayangin ya, dokternya udah bilang, Ibu, kalau nggak cari donor cepat, kondisinya bakal tambah buruk. Tapi tahu apa yang dia bilang? Dia bilang, saya nggak akan minta anak saya jadi donor. Aduh, aku sampai nggak ngerti lagi sama cara pikir dia. Terus ya, ini yang bikin aku tambah gemes. Dia kayaknya sengaja lari dari masalahnya sendiri. Suatu hari dia malah ke panti asuhan. Iya, panti asuhan, Len. Apa dia pikir bakal dapat ginjal di situ atau gimana? Aku juga nggak paham. Tapi pas dia datang, dia tuh ketemu sama cewek muda, namanya Delina. Nah, ini cewek kayak punya cerita hidup yang, ya ampun, kalau aku jadi dia, udah meledak kali. Si Delina ini hidupnya juga tragis. Dia tumbuh di panti asuhan yang awalnya penuh kasih, karena bapaknya, Pak Hasan, bangun panti itu buat bantu anak-anak yatim piatu. Tapi, Len, 3 tahun lalu bapaknya meninggal, dan panti itu langsung berubah jadi neraka. Yang ngelola sekarang, Om Hashim sama Tante Mary, tuh kayak iblis yang dikirim buat nyiksa dia. Mereka itu cuma manfaatin anak-anak buat dapat uang dari donatur. Paham nggak? Bahkan, anak-anak itu disuruh pakai baju jelek biar kelihatan lebih miskin dan menyedihkan. Kebayang nggak sih, sekejam itu? Dan kamu tahu nggak, apa yang lebih gila? Pas Atikah datang ke situ, dia awalnya disambut hangat sama si Mary itu. Udah senyum-senyum manis, sok ramah gitu, kan? Tapi pas tahu kalau Atikah bukan donatur yang bawa uang 100 juta kayak yang dia kira, mukanya langsung berubah total. Jahat banget, Len. Orang kayak gitu tuh nggak punya hati. Tapi yang bikin aku makin nggak habis pikir, justru si Delina ini yang nyambut Atikah dengan tulus. Mereka ngobrol di taman, dan di situ, Atikah akhirnya buka suara. Dia bilang ke Delina soal penyakitnya, soal gimana dia nggak sanggup bilang ke anaknya, soal gimana dia merasa nggak ada jalan keluar. Dan Delina, Len, dia malah bilang, saya mau bantu ibu. Kamu pasti mikir, ini cewek kenapa tiba-tiba mau bantu kan? Aku juga awalnya bingung, tapi terus Delina bilang, dia punya satu syarat. Satu syarat aja, tapi dia nggak kasih tahu apa syaratnya. Bisa bayangin nggak sih, ada orang yang mau bantu kamu dengan nyawa jadi taruhannya, tapi dia kasih syarat yang nggak jelas? Aku sampai mikir, apa ini cewek punya rencana tersembunyi? Atau jangan-jangan, nggak tahu deh, aku cuma bisa nebak-nebak. Tapi serius, Len, kalau kamu jadi Atikah, kamu bakal gimana? Apa kamu bakal percaya sama Delina, atau kamu bakal tetap cari cara lain? Ini cerita tuh bikin aku pengen ikut campur langsung, sumpah.